Anak-anak, hari ini hari Selasa tanggal 1 September 2020. Buka buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Kita masuk mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Halaman 1 sampai 5. Ibu bacakan. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Di sini Ibu buatkan peta konsep. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Manfaat yang pertama yaitu menerangi bumi. Bu jelaskan, cahaya matahari sejajar dengan letak bumi. Jika matahari berputar, maka bagian yang berputar itu akan meneranginya. Bumi terletak di antara beberapa planet. Yang kedua, manfaat energi matahari bagi makhluk hidup adalah berperan dalam fotosintesis. Cahaya matahari merupakan faktor terpenting yang menentukan proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis jika tidak ada matahari. Ibu jelaskan, fotosintesis itu adalah suatu proses pembentukan tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yang ketiga adalah terjadinya siang dan malam. Proses terjadinya siang dan malam adalah akibat dari rotasi bumi. Rotasi ini adalah perputaran. Daerah di bumi yang menghadap matahari tentu akan terang karena terkena sinarnya, mengalami siang. Sedangkan daerah di bumi yang membelakangi matahari akan gelap karena terkena sinar, mengalami malam. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yang keempat adalah berperan proses terjadinya awan. Laut disinari oleh matahari, lalu air laut itu menguap ke atas, kemudian menjadi uap air dan mereka berkumpul menjadi awan. Kemudian awan itu mengeluarkan air dan jatuh lagi ke bumi. Kemudian air itu mengalir lewat sungai lalu ke laut. Ibu lanjutkan, manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yang kelima adalah sumber energi pada panel surya. Untuk menyerap sinar matahari diperlukan bantuan alat berupa panel surya. Panel surya akan menyerap panas matahari untuk diubah menjadi listrik. Nah, panel surya ini adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Dan yang terakhir, manfaat energi matahari bagi makhluk hidup adalah terjadinya siklus perputaran air.
sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ibu jelaskan dulu sirkulasi ini. Sirkulasi itu adalah proses pergantian air. Nah, atmosfer ini adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi. Jadi bumi itu termasuk planet. Dari permukaan planet tersebut sampai jauh keluar angkasa. Sekarang Ibu jelaskan apa itu kondensasi. Kondensasi itu adalah pengembunan atau perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Kemudian presipitasi itu adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Selanjutnya yaitu evaporasi. Itu adalah penguapan. Proses perubahan molekul di dalam keadaan cair yang spontan menjadi gas. Dan yang terakhir adalah transpirasi. Itu adalah proses pelepasan uap air dari tumbuhan melalui stomata. Stomata itu adalah mulut daun. Itulah manfaat energi matahari bagi makhluk hidup.